Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Kurnia Hikmah Fadila akan mengajak kalian semua untuk melakukan praktikum bioteknologi kultur jaringan. Nah, bagaimana sih caranya? Tonton terus video ini ya. Nah, sebelum kita memulai praktikumnya, kita siapin dulu yuk alat dan bahannya. Nah, di sini pertama ada botol kaca yang digunakan sebagai wadah untuk menaruh media tanamnya. Lalu di sini ada sebuah pinset dan juga ada sebuah gunting yang nantinya berguna untuk memotong dan mengambil spesimen. Lalu di sini juga ada karet dan juga ada plastik untuk menutup mulut botol. Nah, selanjutnya di sini ada bahan yang nantinya akan digunakan untuk mensterilkan tanaman, yaitu ada deterjen, ada alkohol, ada pemutih, dan juga ada betadine. Nah, kalau ini ada sari tomat yang digunakan sebagai sumber nutrisi. Lalu ada sari kentang yang digunakan sebagai sumber protein dan karbohidrat. Lalu di sini juga ada air kelapa muda yang digunakan sebagai sumber nutrisi. Lalu ada gula yang digunakan sebagai sumber energi. Nah, lalu juga ada agar-agar powder dan juga pastinya air. Nah, jika alat dan bahannya semua sudah terkumpul, langkah selanjutnya yaitu pensterilan alat. Nah, pensterilan alat ini berguna agar kultur jaringan kita nanti tidak terkontaminasi sehingga akan berhasil dan tidak ada jamur-jamur yang tumbuh. Nah, di sini pencucian alat dan bahan menggunakan deterjen. Nah, jika alat dan bahannya sudah dicuci bersih semua, alat-alat tersebut kita letakkan ke dalam sebuah panci yang berisi air yang nantinya akan kita rebus hingga mendidih. Nah, hal ini digunakan agar kuman-kuman atau bakteri yang masih menempel di alat-alat tersebut mati dan alat-alat tersebut menjadi steril. Nah, jika sudah mendidih, alat-alat tersebut kita angkat dan tiriskan. Langkah selanjutnya yaitu pembuatan media tanam. Nah, cara membuat media tanamnya, pertama kita masukkan air ke dalam sebuah panci. Lalu masukkan agar-agar powder dan juga gula sebanyak 1 sendok makan ke dalam panci tersebut. Habis itu kita aduk-aduk hingga tercampur. Nah, habis itu kita masukkan sari buah tomat ke dalam panci. Nah, jangan sampai kelupaan, kita juga memasukkan sari kentang serta air kelapa muda ke dalam panci tersebut. Nah, jika semua bahan telah kita campurkan, lalu larutan tersebut kita masak dengan api kecil hingga mendidih. Jika sudah mendidih, maka kita matikan. Nah, lalu larutan tersebut kita masukkan ke dalam wadah yang sebelumnya telah disterilkan, kurang lebih hingga tingginya 1 cm. Nah, lalu kita tutup mulut botol tersebut menggunakan plastik dan juga karet agar tidak terkontaminasi. Nah, tahap yang terakhir yaitu pembuatan kultur jaringan. Sebelum kita sampai ke cara pembuatannya, di sini ada tanaman yang kita gunakan untuk kultur jaringan, yaitu ada Philodendron erubescens gold. Bagian tanaman yang kita gunakan sebagai kultur jaringan yaitu bagian tunasnya ya teman-teman. Nah, karena bagian tunasnya ini sel-selnya masih aktif membelah. Nah, bagian tanaman yang sudah kita ambil tadi, lalu kita bersihkan menggunakan deterjen dan juga sikat hingga bersih. Tak lupa kita juga menggunakan air yang mengalir ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke cara pembuatannya ya teman-teman, yaitu pertama kita panasin dulu pinsetnya dengan api agar pinsetnya steril, lalu kita ambil tanamannya dan kita masukkan ke dalam cairan alkohol. Nah, di cairan alkohol itu kita kocok-kocok ya teman-teman hingga steril. Nah, kurang lebih kita lakukan selama 1 menitan.
Nah, setelah dari cairan alkohol dipindahkan ke dalam cairan pemutih. Lalu kita kocok-kocok lagi hingga 1 menitan juga. Nah, setelah tadi tanamannya kita pindahkan ke wadah yang berbeda. Lalu di wadah ini kita potong menggunakan gunting yang telah disterilkan menjadi 3 bagian, yaitu bagian ujung tunas, bagian tengah, dan juga bagian bawah. Nah, lalu bagian-bagian tanamannya ini kita berikan iodin atau betadin, gunanya agar tanaman tersebut yang luka-luka bisa sembuh. Nah, teman-teman, selanjutnya kita memasukkan tanaman yang telah diiodinkan tadi ke dalam botol yang berisi agar-agar. Nah, saat masukkannya, jangan lupa kita panaskan pinsetnya dengan api agar steril. Nah, mulut botolnya juga kita panaskan dengan api juga ya, biar steril. Nah, jika sudah, kita tutup mulut botolnya menggunakan plastik dan juga karet. Nah, karet di sini digunakan sebanyak mungkin agar tidak ada celah udara yang masuk sehingga bakteri tidak bisa masuk. Saya menggunakannya ini kurang lebih 10 karet gelang. Nah, dengan begitu pembuatan kultur jaringan ini telah berakhir ya teman-teman. Nah, jangan lupa taruhnya botolnya di tempat yang steril dan juga terkena cahaya lampu agar tanaman ini bisa bertumbuh kembang dengan baik. Terima kasih.